Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permadi, NPM 192191138 dari kelas D Pendidikan Jasmani angkatan 2019. Nah, dalam mata kuliah telaah pendidikan kali ini saya akan memaparkan tentang kurikulum pendidikan jasmani. Nah, di sini pertama-tama saya akan memaparkan tentang pengertian pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani itu pada hakikatnya merupakan suatu proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, ataupun emosional. Nah, secara lengkap ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah menurut utama pada tahun 2011 itu meliputi ada permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar kelas, serta kesehatan. Nah, di yang kedua itu ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Nah, asumsi dasar program pendidikan jasmani ini merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program studi pendidikan jasmani. Nah, 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani itu meliputi yang pertama ada program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Yang kedua itu ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Yang ketiga, anak-anak yang kita ajar atau peserta didik yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Nah, yang keempat itu ada aktivitas fisik dan olahraga di masa yang akan datang mungkin sangat berbeda dengan aktivitas fisik dan olahraga yang ada dan populer pada masa sekarang. Nah, di sini juga yang ketiga itu ada karakteristik program pendidikan jasmani. Nah, sehubungan dengan anggapan dasar tersebut, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar. Ada 2 pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut. Nah, antara lain itu ada developmentally approach practice, nah, atau bisa kita singkat dengan DAP, dan instructionally appropriate practice atau LAP. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Nah, menurut Rahayu itu mengungkapkan bahwa ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu meliputi yang pertama permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, 14 pendidikan luar sekolah, dan yang terakhir ada kesehatan. Nah, adapun penjelasan yang lebih lengkap lagi terkait ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di antaranya itu ada permainan dan olahraga itu meliputi olahraga tradisional, permainan, gerak, keterampilan, lokomotor, dan non-lokomotor. Nah,
Yang kedua ada aktivitas pengembangan meliputi yang pertama itu ada sikap tubuh dan postur tubuh. Yang ketiga itu ada aktivitas senam. Nah, yang meliputi ketangkasan menggunakan alat maupun tanpa alat. Selanjutnya ada aktivitas ritmik. Nah, yang meliputi gerak bebas dan senam. Aktivitas air. Nah, aktivitas air ini keterampilan gerak di air dan misalkan pembelajaran renang. Nah, yang selanjutnya itu ada pendidikan luar sekolah. Nah, yang meliputi karya wisata, pengenalan lingkungan maupun berkemah. Nah, di sini juga ada kesehatan. Nah, kesehatan ini meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dan perawatan tubuh yang sehat. Nah, berdasarkan pendapat di atas itu dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan memiliki beberapa aspek, yaitu permainan, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar sekolah, dan kesehatan. Nah, salah satu yang masuk ke dalam semua aspek adalah yang aspek kesehatan. Nah, yang berikutnya itu ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Nah, di dalam isu kurikulum pendidikan jasmani itu terdapat yang pertama itu ada isu program. Nah, isu program kurikulum ini terdapat SMA dapat kita amati ya. Contohnya SMA dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Nah, yang kedua itu ada isu proses pembelajaran. Nah, isu proses pembelajaran ini yaitu isu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dan perlu mendapat perhatian para pelaksana di lapangan. Nah, yang ketiga itu ada isu penilaian. Nah, isu penilaian ini sebuah evaluasi yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan atau integral. Nah, dari suatu proses belajar mengajar, evaluasi ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa ataupun peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Nah, sebagai guru penjas di SMA atau MA, nah sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak. Nah, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel lebih rumit lagi karena yang dipelajari itu merupakan sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Nah, sebagai guru penjaskes atau penjas orkes harus menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 per minggunya. Nah, selanjutnya itu ada isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Nah, isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas ini kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh pelaksana penjas di lapangan. Nah,
Mungkin saya akan menyimpulkan kurikulum pendidikan jasmani. Nah, dari semua itu kurikulum pendidikan jasmani merupakan salah satu upaya untuk memajukan pendidikan jasmani didorong melalui penciptaan situasi dan kondisi yang menunjang. Nah, pendidikan jasmani harus ditempatkan secara proporsional dan struktur kurikulum sehingga didapatkan keseimbangan kurikulum yang tercermin dalam alokasi waktu, peningkatan anggaran biaya, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, atau fit and proper test. Nah, keseimbangan kurikulum itu perlu dibarengi dengan keefektifan pelaksanaannya di lapangan melalui model pembelajaran yang memungkinkan siswa bereksplorasi, mendapatkan pengalaman gerak seluas-luasnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.